Ambil sampel sperma dari masing-masing hewan dan manusia. Kemudian, tambahkan larutan fisiologis ke dalam sampel sperma tersebut, lalu dihomogenkan. Kemudian, teteskan sperma tersebut ke objek gelas, kemudian tutup dengan cover gelas. Lalu, amati preparat di bawah mikroskop. Ambil sampel sperma dari masing-masing hewan dan manusia. Kemudian, tambahkan larutan fisiologis ke dalam sampel sperma dan dihomogenkan hingga tercampur merata. Selanjutnya, oleskan albumin pada objek gelas, lalu keringkan dengan menggunakan hot plate. Selanjutnya, teteskan sperma pada objek gelas, kemudian di-smear dan dikeringkan kembali. Setelah kering, lakukan fiksasi dengan cara meneteskan alkohol 50%, 70%, dan 90%, lalu dikeringkan kembali. Selanjutnya, lakukan pewarnaan dengan meneteskan eosin, kemudian dikeringkan kembali. Setelah kering, cuci objek gelas di bawah air mengalir. Kemudian, amati preparat di bawah mikroskop. Baik, dalam pembahasannya, berdasarkan perbedaan bentuk sperma dari setiap jenis hewan dan hubungannya dengan peristiwa fertilisasi ialah pada mekanisme adaptasi fungsional sesuai dengan reproduksi masing-masing hewan. Nah, berdasarkan dari hasil pengamatan dari ikan mas atau Pisces, morfologi spermanya itu memiliki kepala bulat, kecil, midpiece-nya sangat pendek, dan juga aktivitas motilitasnya itu terjadi pada saat kontak dengan air sebagai kemampuan yang mendukung pada fertilisasi eksternal di air. Dan juga adapun telur ikannya itu tidak memiliki pelusida yang tebal sehingga akrosomnya itu tidak kompleks. Sedangkan pada manusia itu spermanya itu kepalanya oval, akrosomnya menutupi 2-3 kepala atau 2/3 kepala, strukturnya itu ramping pada midpiece yang mendukung pergerakan dalam serviks. Kemudian pada kambing bentuk kepalanya itu oval dan juga akrosomnya luas yang membantu untuk penetrasi oosit yang memiliki zona pelusida atau lapisan glikoprotein tebal. Sedangkan pada sapi itu morfologinya memiliki kepala lebih simetris dan padat, kemudian midpiece-nya tebal oleh mitokondria dan ekornya itu panjang, dan spermanya itu bisa bertahan lebih dari 24 jam dan seleksi alamiahnya itu terjadi pada serviks dan uterus. Nah, midpiece yang tebal oleh mitokondria ini merupakan adaptasi suplai energi yang besar untuk sperma itu berjalan menuju tuba falopi. Sedangkan pada kerbau, spermanya itu memiliki kepala oval lebih panjang daripada sapi. Adapun motilitasnya itu sedikit lebih lambat daripada sapi. Morfologinya juga hampir sama karena kerbau dan sapi itu masih satu famili, yakni Bovidae. Kemudian berdasarkan hasil pengamatan dari keseluruhan bahwa pengamatan sperma ikan mas itu menghasilkan jumlah spermatozoa paling banyak karena tidak ada mekanisme seleksi internal, sedangkan fertilisasinya itu eksternal. Adapun apakah fertilisasi itu apakah semakin banyak sperma itu semakin besar peluang fertilisasinya? Jawabannya itu tergantung dari tipe fertilisasinya. Bisa disebut bisa lebih besar peluangnya apabila memang seperti ikan mas
di mana peluang untuk bertemu antara sperma dan ovum itu sangat tergantung oleh lingkungan. Sedangkan apabila pada mamalia, yakni fertilisasi internal itu tidak selalu. Jadi, misalnya pada manusia memang jumlahnya spermatozoanya itu sangat tinggi, tetapi banyak yang abnormal, maka tetap saja itu infertil. Sehingga harus memiliki kualitas dan juga seleksi alami pada saluran reproduksinya. Baik, dalam pembahasannya, berdasarkan perbedaan bentuk sperma dari setiap jenis hewan dan hubungannya dengan peristiwa fertilisasi ialah pada mekanisme adaptasi fungsional sesuai dengan reproduksi masing-masing hewan. Nah, berdasarkan dari hasil pengamatan dari ikan mas atau Pisces, morfologi spermanya itu memiliki kepala bulat, kecil, midpiece-nya sangat pendek, dan juga aktivitas motilitasnya itu terjadi pada saat kontak dengan air, sebagai kemampuan yang mendukung pada fertilisasi eksternal di air. Dan juga adapun telur ikannya itu tidak memiliki pelusida yang tebal sehingga akrosomnya itu tidak kompleks. Sedangkan pada manusia itu sperma